Yuk kita sama-sama belajar ya pagi hari ini dari Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6, pagi hari ini kita mulai. Mari sama-sama kita fokus di ayat ini karena ayat ini mengandung begitu luar biasanya kebenaran demi kebenaran yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Efesus 2 ayat 6 katakan, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Seringkali kalau kita bicara Jumat Agung dan Paskah, kita memperingati tentang mati dan kemudian bangkit. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita, mati dan bangkit itu selalu terkait dengan kata bersatu dengan Kristus Yesus. Apabila kita tidak bersatu dengan Kristus Yesus, maka yang kita peringati mati dan hidup itu tidak ada relevansinya sama sekali. Bersatu dalam Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia. Supaya, nah saya suka kalau ada kata supaya. Supaya itu menunjukkan sebuah tujuan. Apa yang jadi tujuan Tuhan? Tujuannya adalah memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Jadi poin kita mati dan hidup bersama Kristus bukan hanya sekedar melewati baptisan, tapi poin utama adalah untuk memerintah juga bersama-sama Dia. Menurut saya, kalau kita mengerti ini adalah hal yang paling signifikan. Hal yang paling penting selain hari kelahiran Anda di bumi. Bahkan mungkin bisa lebih penting daripada hari kelahiran Anda di bumi. Kenapa? Mark Twain, seorang penulis novel, seorang sastrawan yang luar biasa, dia pernah berkata seperti ini. The two most important days in your life. There are two most important days in your life. Are the day you are born and the day you find out why. Dua hari paling penting di dalam kehidupan kita, perhatikan, adalah hari engkau lahir, itu pertama. Dan yang kedua adalah hari di mana engkau sadar kenapa kamu lahir. Jadi kalau kita tahu tanggal lahir kita, tanggal berapa, tapi kita tidak pernah menemukan kenapa kita lahir, Anda baru separuh hidup. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu sudah hidup atau baru separuh hidup? Separuh hidup apa hidup? Kalau Anda hidup, Anda tahu tujuan kenapa Anda hidup. Itu yang Mark Twain katakan. Oleh karena itu saya percaya bahwa lahir baru dan namanya purpose atau tujuan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lahir baru mengalami Kristus, mati dan bangkit bersama Kristus, itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan menemukan tujuan dalam kehidupan. Tidak bisa. Anda berkata saya sudah lahir baru, tapi Anda tidak tahu tujuan hidup, perlu dipertanyakan. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus menebus setiap dari kita dalam kasih-Nya yang luar biasa untuk sebuah tujuan. Saya ulangi, Tuhan Yesus mati untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua pagi hari ini yang mendengarkan dengan sebuah tujuan. Dia melakukan dengan sengaja, dengan perencanaan, tahu apa yang akan dibayangkan. Dia betul-betul mengerti apa yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, pagi hari ini saya ingin kita membahas, apakah kita ini betul-betul hidup, spiritually alive, atau cuman kelihatan hidup? Ya, pertanyaan ini harus Anda jawab pagi hari ini. Anda jawab di rumah, Anda jawab nanti pulang. Saya ini sudah hidup atau hanya kelihatan hidup? Berapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang pernah menjadi kecil? Enggak ada. Wah, pada bohong semua nih pagi hari ini. Berapa banyak, saya ulangi pertanyaannya, in case Anda tidak mengerti. Berapa banyak dari Bapak Ibu, saudara-saudari di sini yang dulu pernah menjadi anak-anak, ukuran badannya kecil? Siapa yang pernah? Kalau yang enggak ngangkat tangan, berarti begitu lahir Anda langsung kayak begini ya. Betul ya? Coba tolong ditanya sama sebelahnya, begitu lahir langsung jadi kayak begini enggak? Semua dari kita pernah jadi anak-anak, betul? Pernah ya? Nah, kalau kita pernah jadi anak-anak, tentu kita tidak asing sama satu tokoh ini. Ya, biasanya kalau kita mengenal istilah kata Disney, cerita apa yang muncul? Biasanya orang Cinderella. Nah, ini tokoh kedua yang saya percaya setiap dari kita pasti pernah mengenalnya. Silahkan gambarnya ditampilkan. Ini adalah tokoh siapa? Wah, Anda pernah kecil semua berarti ya. Ada yang nggak tahu siapa ini? Siapa? Pinocchio, betul. Pinocchio. Nah, kenapa kok Pinocchio saya bahas pada pagi hari ini? Karena Pinocchio itu ceritanya adalah seorang ayah, seorang laki-laki yang kepingin sekali punya anak. Masih ingat ceritanya? Lalu dia mulai memahat sebuah ukiran boneka dari kayu. Dia sangat berharap bahwa itu adalah anaknya. Kemudian dikasih ya untuk jalan, untuk bisa gerakkan tangan. Tapi pertanyaannya, apakah Pinocchio saat itu adalah hidup? Atau kelihatan hidup? Nah, suatu kali dia menyampaikan permintaan dan permintaannya itu didengar dan tiba-tiba terjadilah kehidupan. Boneka Pinocchio dari kayu yang tadinya mati, betul-betul menjadi tokoh yang kedua. Jadi menjadi seorang anak yang bernama Pinocchio. Ya, sekarang pada ingat semua ceritanya ya. Ingat ya. Jadi yang tadinya hanya kelihatan hidup menjadi beneran hidup. Nah, apa perbedaan antara Pinocchio sebelum dan Pinocchio sesudah? Itu kan jadi pembahasan kita pagi hari ini. Apa itu tanda-tanda kehidupan kalau begitu? Pagi hari ini saya bawa beberapa teman, ya, bukan hanya saudara Ike, tapi saya pagi hari ini juga mau memperkenalkan saudara sama beberapa teman yang lain ya. Bentar ya. Lah. Kamu siapa? Nama saya Kroki. Like Kroki. Nama kamu Kroki ya? Ini teman-teman teman-teman, Bapak Ibu pagi hari ini. Saya lupa. Saya pikir saya lagi bicara di sekolah minggu ya. Ternyata di Mawar Sharon ya, bukan MS, bukan SM tapi MS gitu ya, kebalik. Jadi Kroki ini adalah teman buat anak-anak saya. Kroki namanya Kroki. Nah, Kroki ini menurut anak-anak saya adalah seseorang pribadi yang hidup. Nah, saya mau minta pendapat saudara pagi hari ini, Kroki ini hidup atau hanya kelihatan hidup? Tuh, dia bisa gerak-gerak. Oh, hello everybody. Hai. Loh, bisa bicara ya kamu ya? Bisa dong, bisa. Oh, bisa loh saudara.
Anda bisa bicara? Bisa ya? Kroki juga bisa. Anda bisa bergerak? Kroki juga bisa bergerak. Bedanya apa kalau gitu antara Rocky dan kita semua? Siapa yang benar-benar hidup kalau begitu? Bingung ya saudara ya, apa yang membedakan kehidupan sama yang kelihatan hidup? Rocky bisa melakukan apapun. Ya, dia menghibur anak-anak saya, ya, saya bisa pakai untuk mengajar, untuk kasih ilustrasi. Dia bisa melakukan. Tapi pertanyaannya, yang menggerakkan Rocky ini siapa? Yang menggerakkan Rocky siapa? Oke, saya kasih ini coba. Rocky, hari ini kamu akan minum ya. Tunjukin kepada semua bahwa kamu benar-benar hidup. Oke. Lihat airnya. Coba ya. Beneran kamu mau minum? Oke, coba minum ya. Loh, kok masih segitu? Coba lagi. Nah, Bapak Ibu, ternyata Rocky nggak bisa minum sendiri ya, airnya masih sama. Jadi kamu ternyata boneka, bukan benar-benar hidup. Oke ya? Setuju ya? Oke, bye-bye. Nah saudara, yang kelihatan hidup, belum tentu hidup. Kalau dibilangin karakter, mungkin kelihatan hidup. Tapi begitu kasih ini, nggak bisa melakukan sendiri. Nah sekarang saya panggil teman kedua, teman ketiga ya pagi hari ini, Mas Golden. Nah ini orang luar biasa, orang yang sangat berharga, karena bukan hanya emas, tapi kamu juga golden, ya, emas golden, gitu ya, emas golden, gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya saudara, untuk saudara kira-kira golden sama Rocky ini sama apa enggak saudara? Dia bisa dance, dia bisa dance loh. Kamu bisa dance? Bisa ya. Kamu bisa gerak-gerak juga ya. Terus kamu bisa melakukan apa yang tadi Rocky lakukan ya? Bisa bicara? Bisa ya. Bisa sekali. Bisa, ada suaranya ya? Ada, Cek. Jadi yang mana nih yang hidup? Ini atau ini? Oke. Apa sih bedanya kalau begitu? Coba sekarang Golden tutup mata ya. Tutup mata, benar-benar tutup mata nih ya. Benar-benar tutup mata. Kita cek ya, kita cek. Tanda-tanda kehidupan. Loh bisa gerak sendiri ya saudara ya. Sorry ya, thank you. Artinya apa? Saya nggak menggerakkan Golden kan? Saya nggak menggerakkan Golden, tapi dia punya inisiatif, dia bisa berespon untuk melakukan gerakan itu. Setuju? Sedangkan tadi kalau Rocky saya kilik-kitik juga nggak bakal gerak. Berarti yang hidup siapa pagi hari ini? Golden. Oke, thank you. Berikan tepuk tangan tuh Mas Golden. Nah, saudara, itulah namanya perbedaan antara hidup dan kelihatan hidup. Nah, saya ingin garis bawahi gini, saya ingin katakan ini terlebih dahulu. Ini karena saya sudah cukup lama mengenal Hollywood. Saudara tahu Hollywood? Tahu ya Hollywood? Industri perfilman di Amerika Serikat? Tahu Hollywood? Tahu ya? Apa bedanya Hollywood dengan orang Kristen? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Berhadiah loh ya, berhadiah jalan-jalan ke Hollywood. Apa bedanya Hollywood sama orang Kristen? Ada yang tahu?
Apa bedanya? Ada yang tahu? Hollywood itu ahlinya membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi seperti nyata. Pinocchio yang tidak nyata menjadi sangat hidup, sangat nyata. Nah, kalau orang Kristen apa, Pak? Kalau orang Kristen adalah ahlinya membuat yang nyata menjadi seperti tidak nyata. Paham nggak? Saya ulangi sekali lagi ya. Hollywood itu paling ahli membuat yang tidak nyata menjadi nyata. Orang Kristen paling ahli membuat yang nyata menjadi seperti tidak nyata. Kebenarannya anak Tuhan, tapi ditunjukkan dalam kehidupan seolah-olah bukan kayak anak Tuhan. Nah, itu loh bedanya. Kalau Hollywood tuh jago banget bikin yang tidak nyata menjadi nyata, orang Kristen paling ahli membuat yang nyata menjadi tidak nyata. Oleh karena itu, yuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 2. Apa sih tanda kehidupan? 1 Petrus 2 ayat 2 katakan seperti ini. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu bertumbuh sampai kamu memperoleh keselamatan. Berikutnya, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci firman Allah, supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Jadi kita dari ayat ini ada garis bawahi, di underline dengan jelas, diumpamakan seperti bayi yang baru lahir, itu akan selalu menginginkan air susu rohani. Begitu juga bayi yang baru lahir akan selalu haus. Apa bedanya boneka dan bayi? Boneka mau ditunggu berapa tahun pun tidak akan pernah haus, tidak akan pernah menginginkan air susu rohani. Air susu. Pertanyaannya pagi hari ini kita semua, kita boneka atau bayi beneran? Pada waktu kita mengalami kelahiran baru, apakah di dalam hidup kita ada kerinduan, keinginan untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya? Atau kerinduan itu tidak pernah ada? Kalau kerinduan itu tidak pernah ada, saya takut kita semua di sini bukan bayi rohani, tapi namanya boneka rohani. Anda nggak pernah ngalami benar-benar hidup. Karena sesuatu yang hidup, yang menggerakkan itu dari dirinya sendiri, betul ya? Bayi itu punya inisiatif. Kalau Rocky tadi nggak bisa punya inisiatif. Golden begitu dia mendapatkan sentuhan tertentu, dia berespon. Dia punya inisiatif. Jadi betul-betul hidup karena ada keinginan, ada kehendak, ada yang muncul dalam kehidupannya. Jadi yang mengkonfirmasi bukan gerakannya. Tadi kita lihat Rocky bisa juga. Dia bisa dance, dia bisa bicara, dia bisa melakukan semuanya. Aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan belum mengkonfirmasi Anda benar-benar hidup. Saya ulangi. Aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan itu belum mengonfirmasi bahwa kita benar-benar spiritually alive. Anda bisa datang ke gereja, Anda bisa ikut persekutuan, bahkan tadi Ika bilang bisa ikut pelayanan, tapi tidak punya hubungan sama Tuhan sama sekali. Paham ya? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah keinginan. Yang membedakan apa?
kehausan. Kalau Anda tidak miliki ini dan tidak pernah mengalami ini, saya pertanyakan apakah Anda benar-benar lahir baru. Saya ulangi, kalau Anda tidak pernah memiliki kehausan, tidak pernah menginginkan, saya betul-betul pertanyakan apakah Anda sudah pernah lahir baru. Karena saya percaya bahwa ironi terbesar dalam hidup adalah merasa sudah selamat. Silakan. Ironi terbesar dalam hidup adalah merasa sudah selamat atau lahir baru, tapi ternyata belum. Merasa sudah, tapi ternyata belum. Dan sudah puluhan tahun lagi di gereja. Saya mau katakan gini, sebuah quote berkata, "Being inside a garage does not make you a car. Being inside a church does not make you a born-again believer, child of God." Hanya karena Bapak Ibu ada di dalam sebuah garasi, tidak membuat Bapak Ibu menjadi sebuah mobil. Betul nggak? Betul nggak? Hanya karena tempatnya ada di dalam garasi bukan berarti otomatis Anda adalah sebuah mobil. Begitu juga karena kita ada di dalam gereja, di dalam kehidupan gereja, juga tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang lahir baru, orang yang percaya anak Tuhan. Jadi sekali lagi aktivitas tidak mengkonfirmasi bahwa Anda adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tandanya adalah cari Tuhan. Betul nggak? Anak Tuhan itu cari papanya. Anak Tuhan itu berarti kalau benar-benar hidup, dia akan cari kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita sudah dilahirkan kembali? Itulah yang kita peringati di Jumat Agung dan Paskah. Ya mungkin ada banyak pertanyaan yang kita sering ketemu dengan orang-orang. Ya di sini nggak ada ya, cuman di sana sini ada ya. Terus kita berpikir, ini orang ketemu orang di gereja. Kok cara berpikirnya kok masih manusia lama banget ya? Cara berpikirnya itu kok tidak pernah diperbarui sesuai firman Tuhan. Katanya orang Kristen puluhan tahun, tapi cara berpikirnya, cara perilakunya, itu dunia banget. Pertanyaannya, kok nggak rindu ya untuk diperbarui? Kok nggak ada kerinduan ya untuk mengalami perubahan? Katanya orang Kristen, tapi kok nggak rindu ya untuk mempelajari firman-Nya? Katanya ini air susu kehidupan, kok nggak pernah haus, nggak pernah rindu? Pertanyaannya benar-benar hidup atau cuma boneka? Kok nggak ada kerinduan ya? Kok nggak ada kerinduan untuk mengenali suara dan tuntunan dari Bapa di surga? Kok nggak ada ya kerinduan untuk berfellowship? Rasanya hidup tanpa Tuhan ya biasa-biasa aja. Nggak datang ke sisi juga normal kok, sudah biasa. Kok nggak ada keinginan untuk bersekutu sesama dengan orang-orang percaya? Perlu dipertanyakan sekali lagi. Ironi terbesar adalah Anda merasa sudah, padahal ternyata belum. Sekali lagi, Anda merasa sudah, tapi ternyata belum. Oleh karena itu firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa saat kita bersatu dengan Kristus, saat itulah kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Apakah kita sudah benar-benar mengalami kelahiran baru? Pagi hari ini, kalau sudah pernah, saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Apakah kita masih punya kerinduan akan Dia? Atau disebut kasih mula-mula. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang bisa aja pertama begitu menggebu-gebu sama Tuhan. Terus oleh berjalannya waktu, kasihnya makin dingin. Oke. Firman Tuhan dengan jelas itu ada. Perintah firman Tuhan apa?
kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Jadi baca Alkitab, datang ke ibadah, itu bukan karena harus. Tapi mestinya apa? Datang ibadah, doa, baca Alkitab. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Karena haus, bukan harus. Haus, bukan harus. Pada waktu Anda membaca Alkitab karena harus, ya contoh aja paling gampang. Saya harus mempersiapkan khotbah, makanya saya baca Alkitab. Nah itu namanya bukan haus. Itu namanya saya sekedar bermain agama. Kalau saya baca Alkitab karena saya mengerjakan PR, itu namanya cuman agama. Tapi kalau Anda punya kerinduan, Anda ingin bersekutu, ingin kenal Tuhan, berbicaralah pagi hari ini. Aku ingin punya pengenalan akan Engkau lebih lagi. Nah itu namanya hidup. Itu namanya haus. Kita diminta untuk kembali kepada kasih mula-mula. Makanya saya kalau dalam komsel saya bicara sama orang, saya tanya selalu, kapan kamu lahir baru? Dia nggak bisa bilang, tapi saya sudah jadi Kristen sudah lama. Saya nggak peduli itu nggak penting. Buat Tuhan juga nggak penting, kamu Kristen berapa tahun nggak penting. Aku cuma tanya, kamu sudah lahir baru atau belum? Kalau kamu lahir baru, pertanyaannya kapan kamu lahir baru? Bisa jawab nggak? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu benar-benar lahir baru? Apa cuman merasa lahir baru? Itu challenge-nya buat kita pagi hari ini. Amin. Buat Bapak Ibu yang sekarang berkata, Pak, saya yakin, saya pasti, saya pernah mengalami lahir baru. Oke, pertanyaan ini sudah dijawab. Pertanyaannya sekarang, kenapa saya yang lahir baru dengan kasih mula-mula yang begitu menggebu-gebu, cinta pengen kenal Tuhan sedemikian rupa, kenapa bisa dingin, bisa jadi biasa-biasa aja, tidak punya kerinduan apa-apa. Ya, apa yang menyebabkan kehilangan itu? Saya tidak akan panjang lebar, nanti kita sambung ya di minggu depan. Tapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, ini jawaban singkatnya. Oke? 1 Yohanes 2 ayat 15, yang dalam versi NIV dikatakan, do not love the world. Sorry, ini dalam Amplified. Do not love the world of sin that opposes God and His precepts, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Dengan jelas firman Tuhan menjelaskan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Perhatikan, jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia. Apapun dosa yang melawan Tuhan dan aturannya. Kenapa? Atau bukan melawan Tuhan, tetapi menyukai hal-hal yang merupakan sistem dunia. Cara berpikir dunia, cara hidup dunia, caranya orang dunia mengkategorikan sukses. Jangan cintai hal-hal tersebut. Cara berpikirnya jangan dicintai. Karena apa? Begitu Anda mencintai itu, silakan tampilkan lagi. The love of the Father. Kasih Tuhan tidak ada di dalam dia. Dalam beberapa terjemahan dikatakan kasih Tuhan akan squeeze out. Seperti kayak odol dipencet, dia akan keluar, tidak ada lagi di situ. Pada waktu Anda mulai cinta akan hal-hal dunia, mulai untuk mengasihi hal-hal yang ada di dunia, firman Tuhan katakan kasih akan Tuhan itu pasti akan hilang. Jadi caranya gimana untuk kembali? Sederhana, jangan cinta dunia, jangan cinta apa yang ada di dunia, jangan cinta akan dosa apapun yang melawan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau kasih anugerah buat aku, bukan hanya merubah dari Pinocchio yang mati jadi Pinocchio yang hidup, tapi Engkau melakukan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Yang terhilang, tidak punya hubungan sama Tuhan, yang mestinya berakhir di dalam kebinasaan, dalam kekekalan,
tapi dirubah, dipindahkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia mati untuk kita, supaya kita hidup bersama dengan Dia, supaya kita mengalami kelahiran baru. Bukan boneka lagi, tapi benar-benar jadi anak Allah. Dan tujuan jadi anak Allah bukan untuk terus jadi anak-anak. Firman Tuhan dengan jelas bahwa tujuan adalah anak adalah untuk suatu kali memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Bisa tangkap kebenaran firman Tuhan? Amin. Amin. Tuhan tidak ingin Anda berhenti setelah baptisan. No. Tuhan tidak ingin berhenti Anda hanya sekedar datang. Anda punya tujuan, Anda punya goal yang luar biasa Tuhan tetapkan. Dia ingin setiap dari kita, anaknya, yang disebut anaknya, menjadi serupa dengan Dia, sesuai dengan gambarannya. Dan sesuai dengan gambarannya itu artinya memerintah di dunia ini, memerintah di dalam surga, punya otoritas, punya kemuliaan, punya hikmat seperti Bapa kita di surga. Amin.